Haleluya. Come Holy Spirit ya. Oke. Datang Roh Kudus penuhi kita sekalian. Amin. Halo Baik Bapak semuanya, Ibu nama sekalian, saya Tanya. Are you kita akan berdoa ya untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan malam ini doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke. Baik, Ibu Fang Fanglai akan berdoa ya buat kita sekalian malam hari ini. Ya, namun sebelumnya Ibu Fang Fanglai berdoa, Ibu Yeti sampaikan dulu siapa yang bertugas malam ini. Oke, selamat malam Pak Lukas. Ya, benar, Pak John. Sudah bersama kita ya. Oke. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA Oke. dan juga salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya di sini adalah host untuk menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan inilah untuk susunan acara ibadat gereja CLCC Senin tanggal 2 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, ini satu adalah host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri, 2 worship leader Pastor John Sarbunan MA, 3 pembicara Pastor John Sarbunan MA, 4 doa profetik dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. 5 pengumuman Ibu Atanasia Pujiastuti ST dari Sidoarjo. 6 doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7 selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan sekarang selanjutnya adalah ibadah dimulai dengan Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, praise God. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini. Baiklah teman-teman, kita akan berdoa dulu ya. Sebelum firman Tuhan disampaikan ya. Selamat malam Cifung, Ibu Indriani sudah bersama kita ya. Dan selamat malam juga Pak Hendro. Oke, Bu Ong Gyokim, Tuhan memberkati semuanya. Ya, silakan Pak Ibu Fang Fanglai akan berdoa dulu ya sebelum firman akan disampaikan malam ini. Ya, Pak John. Ya, Saya ya. silakan. Ya, benar. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh besar, yang sungguh mulia, yang sungguh gagah perkasa, yang bawa kami datang untuk sujud menyembah Engkau daripada Tuhan Yesus. Kuatkan, limpahkan kasih setiamu, sebab kami akan melaksanakan tugas-tugasmu dengan tali kasih yang terdalam, yang tertinggi, Ya, terhormat. Yesus. Pakailah kami sebagai alat-alatmu yang kau inginkan, yang kau tampakkan sebagai alat yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, penuh antusias, penuh otoritas yang kau bawakan dalam kehidupan kami satu persatu, di dalam kehidupan teman-teman kami se-LCC untuk datang bersujud, mendengar sabdamu. Engkau urapi Pak John dengan tali kasih-Mu, dengan kekuatan dan kesehatan, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah, terutama kesehatan ilahi yang kau berikan dalam kehidupannya, dengan hikmat marifat surgawi turun dalam kehidupannya. Kami bersyukur dan terima kasih buat hari Haleluya. Ya, praise the Lord. Ya, Bu Fang Fanglai. Pak John. Oh, sudah ya. Oke, ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bu Fang Fanglai untuk doa yang sangat indah ya di malam hari ini telah dinaikkan kepada Tuhan ya. Buat kita semua. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian dan selamat malam yang sudah bergabung ya, Pak Hendro dan Ibu Debbie yang sudah bersama kita, juga Pak Johan ya. Oke, haleluya.
Nah, mari Bapak Ibu kita akan persiapkan hati untuk kita akan mendengar firman Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya ya. Oke. Puji Tuhan. Baik teman-teman semua, kita sebentar lagi akan merayakan Natal ya, tanggal 15. Ada yang tahu tempatnya di mana Bapak Ibu? Double happiness. Iya, benar sekali ya. Siapa yang merasa tidak happy, nah Tuhan mau kasih happy kepada saudara sekalian ya. Makanya datang Bapak Ibu ya. Oke, jadi pendaftaran masih dibuka. Tuh Bapak Ibu sekalian yang mau mendaftar ya, biayanya sangat terjangkau. Berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Biayanya cuma 150. ya? 50.000. Wow, 150.000 rupiah, murah sekali ya. Daripada ke mall, minum kopi habis tidak jadi apa-apa ya. Bisa habis bisa 200 ya. Mending saudara ikut acara Natal, saudara bisa bahagia di sana dan bisa menikmati firman Tuhan ya. Itu kebahagiaan dan juga bisa menikmati ya perjamuan kasih bersama-sama ya dengan saudara-saudara seiman. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Sebab percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan kuasanya di acara tersebut. Yang percaya lambaikan tangan ya. Jika nanti kita akan menyaksikan ya, ada surprise ya, ada sesuatu yang akan ditampilkan di sana Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar acara ini dibuat spesial. Dan tema kita sepanjang tahun 2024 ini kita akan bicara tentang kemuliaan kekal ya, atau kemuliaan Allah. Nanti di tahun 2025 kita akan bicara tentang everlasting crown ya, jadi mahkota abadi. Nah, dalam kita menginginkan mahkota itu adalah bila mana kita semua benar-benar berpacu ya. Kita semua berlomba-lomba saudaraku ya. Berlomba-lomba untuk memenangkan sebuah kompetisi ya dalam perlombaan iman kita. Jadi jangan ada yang tertinggal saudaraku. Jadi mari kita berlomba-lomba saudaraku ya. Orang yang mau menang itu dia akan berlomba ya, dia tidak ingin ketinggalan saudaraku. Jadi kita akan bicara nanti tahun depan 2025 itu tentang crown ya. Tentang crown. Jadi mahkota diberikan kepada seorang pemenang yang sudah memenangkan perlombaan atau pertandingan itu ya. Oke, jadi ini waktunya kita bangkit saudaraku ya. Bangkit untuk kita merebut semua janji-janji Tuhan. Kita berlomba-lomba. Kalau orang lain maju dalam rohaninya, kita juga harus maju Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, kalau di dunia kan orang berkompetisi. Mereka berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi kita semua anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, kita berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang nilainya kekal ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia, harta materi, harta kekayaan, harta bendawi. Ini harta yang kita akan kejar, ini adalah harta surgawi Bapak Ibu ya. Yesus bilang apa artinya orang punya harta seisi dunia, kaya sih boleh, punya uang di sana sini. Tapi kalau dia selaku kehilangan keselamatan, apa artinya semuanya itu ya? Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas itu nanti. Nanti setelah Natal kita akan mulai bahas terus tentang everlasting crown ya, mahkota yang kekal. Jadi kita akan bicara terus sampai nanti Natal ini tentang yaitu everlasting glory ya, kemuliaan yang kekal. Oke, jadi semua kita sudah ada di dalam pelayanan gereja CLCC. Apakah ada yang tahu apa arti dari CLCC? Ada yang tahu nggak? Singkatan dari CLCC, ada yang tahu? Soalnya jarang ditanyakan ya. CLCC singkatan dari City Everlasting Life Community Church ya. Jadi ini kumpulan orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Gereja kumpulan orang-orang yang memiliki hidup yang kekal ya. Ada banyak gereja Bapak Ibu sekalian. Ya, ada banyak ya, banyak sekali. Tapi di gereja CLCC endingnya itu adalah hidup kekal ya. Jadi ini gereja yang siap untuk mentransfer orang dari bumi ke sorga ya. Kemarin dalam pelayanan di hari Sabtu, Bapak Ibu, ada 2 orang yang non-Kristen, mereka pun minta didoakan.
Dan mereka sudah buka hati dan terima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan senang sekali malaikat di sorga akan bersuka cita ya. Itulah ciri dari gereja CLCC itu, dia mentransfer orang dari bumi ke sorga ya, saudaraku. Jadi sama seperti Bapak Ibu kalau kita melakukan transaksi kan kita transfer duit, transfer dana. Nah ini gereja CLCC dia transfer itu jiwa-jiwa ke sorga. Jadi Bapak Ibu bawa sebanyak-banyaknya ya jiwa-jiwa yang terhilang itu supaya mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Pada waktu beberapa tahun yang lalu ketika saya sedang berkhotbah di Surabaya ya Bapak Ibu ada seorang ustadz ikut kebaktian ya. Pada saat dia dengar firman Tuhan dan setelah ibadah selesai dia datang salami saya dan bilang, "Pak, saya mau terima Yesus." Saya tanya, "Bapak namanya siapa?" Dia bilang, "Saya namanya Ustadz Slamet." Wow. Bagus nama Bapak ya, Ustadz Slamet. Tapi ingat Pak, kalau Bapak nggak punya juru selamat, Bapak tidak bisa selamat. Dan dia bilang, "Iya Pak, saya mau dibaptis." Dan dia bilang, "Kalau saya mau dibaptis, saya minta di Kediri." Oke, janjian dia datang Bapak Ibu. Dan langsung dibaptis. Dan saya bilang setelah dibaptis ini, nama Bapak bukan lagi Ustadz Slamet ya, tapi namanya Abraham Slamet. Abraham Bapak orang beriman, Abraham Bapak orang percaya, Abraham orang yang diberkati Tuhan, Abraham Bapak banyak bangsa, dan Abraham juga diselamatkan. Jadi Bapak ini sudah diselamatkan. Oh, dia senang sekali, dia peluk saya Bapak Ibu. Ya, itu dia seorang ustadz Bapak Ibu ya. Dan saya percaya saudaraku ada banyak orang-orang yang hatinya haus dan lapar seperti ini. Lapar akan firman, bukan lapar akan makanan lagi, bukan haus akan minuman lagi, tapi mereka lapar dan haus akan firman ya. Karena itu Bapak Ibu, ini kesempatan bagi kita sekalian ya untuk kita menerima firman Tuhan. Miliki hati yang lapar dan haus akan firman. Nah, ketika engkau punya hati yang lapar dan haus akan firman, itu engkau paling cepat menikmati hadirat Tuhan dalam hidupmu ya. Tadi saudara saya bisa lihat bagaimana satu pergerakan Allah anak-anak muda ya, saat mereka datang, mereka rindu, mereka haus akan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan ya. Lagu yang sangat indah sekali. Dan itu yang akan kita nyanyikan nanti suatu hari ketika kita ada di sorga. Lagu-lagu pengagungan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Itu paling cepat mendatangkan hadirat Tuhan. Urapan Tuhan mengalir luar biasa. Oke, mari Bapak Ibu kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Oke, dan Bapak Lukas Krisnanto sudah siap di sana ya? Oke, baik. Ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa, saudara-saudara? 677. Benar sekali. 677. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Ini dia saudara-saudara sekalian. Tanpa terasa ya Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Pelan tapi pasti. Saudaraku, kita sudah malam ini tiba di 677 dan oleh anugerah Tuhan besok pagi kita akan tiba di serial yang ke-678 ya. Oke, tema kita malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam apa saudara? Kemuliaan Allah dalam sukacita. Bilang sukacita. Amin. Sukacita apa Bapak Ibu? Sukacita melayani Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, penting saudara. Jangan melayani dengan hati yang berduka, dengan sedih, ya, dengan terpaksa. Jangan, ya. Engkau akan kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidupmu. Tapi kalau engkau melayani Tuhan dengan sukacita, wow, itu yang Tuhan mau ada dalam hidup kita sekalian, ya. Karena Tuhan kita juga penuh dengan sukacita. Katakan amin. Haleluya. Dan dia ingin malam ini engkau juga penuh sukacita. Nah, ini kabar baik bagi orang bersukacita. Pertama, penyakitnya sembuh. Kedua, dia awet muda. Ketiga, dia mendapatkan kekuatan, stamina yang kuat. Keempat, dia dapat perlindungan dari Tuhan. Ya, dan ini yang paling dahsyat. Yang kelima, kalau orang bersukacita itu doanya paling cepat dijawab Tuhan. Katakan amin ya. Mazmur 37 ayat 4 bilang, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau engkau datang melayani Tuhan dengan sukacita, Bapak Ibu, itu berkat bagi saudara. Ya, apa yang membuat engkau susah hari ini, apa yang membuat engkau sedih hari ini, apa yang membuat engkau berduka hari ini, tanggalkan dulu masalahmu, tanggalkan semua kesedihanmu. Datang melayani dengan sukacita. Tuhan, aku punya masalah.
Aku punya pergumulan. Suami nggak bisa menolong aku, istri nggak bisa menolong aku, anak mantu, cucu nggak bisa menolong aku. Aku tahu engkau bisa menolong aku. Ya, bos majikan tidak bisa menolong aku, teman sahabat baik tidak bisa menolong aku, tapi aku yakin engkau yang bisa menolong aku. Dokter nggak bisa menolong menyembuhkan penyakitku. Bahkan obat yang paling manjur pun tidak bisa, tapi aku yakin engkau Tuhan yang bisa menolong aku. Amin, saudaraku ya. Dan itu alasan membuat kita bersuka cita, saudaraku. Ya, kita bersuka cita karena Tuhan. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan malam ini ya. Kemuliaan Allah dalam sukacita melayani. Melayani siapa Bapak Ibu? Melayani Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Bukan engkau melayani manusia, tapi engkau melayani Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat ya, nats Alkitab kita. Dari Ibrani 6 ayat yang ke-10. Nas Alkitab malam hari ini terambil dari Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Amin. Amin. Dulu dia lakukan, yang lalu dia lakukan, hari ini dia lakukan, besok pun dia lakukan. Lakukan untuk siapa? Untuk orang-orang kudus ya. Orang-orang kudus itu siapa? Orang-orang dipilih Tuhan, para pemimpin ya gereja, hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu. Ini penting saudaraku ya. Jadi kemuliaan Allah dalam sukacita melayani. Amin Bapak Ibu. Melayani siapa? Melayani Tuhan Yesus Kristus ya. Melayani tidak harus jadi pendeta ya saudaraku. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Ya. Jadi melayani itu dengan apa yang bisa engkau lakukan? Engkau bisa menaikkan doa, engkau bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu engkau melayani suatu. Bahkan engkau juga bisa mendukung pekerjaan Tuhan, itu engkau sudah melayani. Ya, engkau memperhatikan para pemimpin gereja, hamba Tuhan yang melayani, engkau mendukung, nah itu engkau sudah melayani Tuhan. Nah, untuk melayani ini memang namanya pasti ada pengorbanan. Korban apa, saudaraku? Korban waktu ia, tenaga ia, pikiran ia, korban materi juga ya, betul? Termasuk juga korban perasaan, ya. Siapa bilang korban itu tidak sakit? Korban itu sakit. Sesuatu yang kau persembahkan kepada Tuhan dan engkau merasa sakit, nah itu baru disebut korban, ya. Coba saudara perhatikan, ketika ada lembu atau domba, itu disembeli lehernya, itu disayat, dipotong, diiris, itu dia teriak kesakitan. Kenapa? Karena darahnya mengalir keluar. Di dalam darah itu ada nyawa. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kita melayani Tuhan ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini pengorbanan saudaraku. Ya, siapa bilang gak korban? Korban, saudara. Nah, saya pun mempersiapkan semua untuk melayani ini korban, ya. Korban waktu iya, tenaga iya. Tapi semuanya kita lakukan dengan sukacita. Katakan amin. Jangan lakukan dengan persungutan, dengan berat hati, dengan terpaksa, rugi ya saudaraku. Rugi, kita akan kehilangan sesuatu yang berarti. Kita akan menyesal Bapak Ibu. Tapi engkau lakukan, kau bilang Tuhan, aku cinta Yesus. Aku yang berdosa telah engkau ampuni. Aku yang sakit telah engkau sembuhkan. Aku yang susah dan sedih telah engkau hiburkan. Aku yang dalam jalan buntu engkau telah bukakan jalan bagiku. Untuk membalas cintamu Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi apa saudara? Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini apa? Hidup ini harus jadi berkat. Jadi ketika engkau melayani, engkau menjadi berkat ya. Oke, Bapak Ibu kita tanya dulu sama-sama malam ini ya supaya kita bisa memahami tema ini. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam sukacita melayani Tuhan Yesus Kristus? Ada. Ada ya. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak sukacita melayani Tuhan Yesus Kristus? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Jadi kita sudah belajar banyak sepanjang tahun 2024 ini tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di mana ada, di mana kita sudah pelajari ya, panjang, lebar, dan dalam sekali. Dan malam ini kita lihat ya, kemuliaan Allah dalam sukacita melayani Tuhan Yesus Kristus ya. Nanti kita akan pelajari ada 3 tanda
orang yang sukacita melayani Tuhan Yesus Kristus ya. Oke, kita akan lihat dulu bagian penting ini Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan. Dinyatakan dalam apa? Dalam sukacita melayani Tuhan Yesus Kristus. Yang dia tunjukkan pada pemimpin dan Bapa rohani, yaitu hamba Tuhan, orang kudus. Ya Bapak Ibu sekalian ya, memang Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi wakilnya, yaitu hamba Tuhan, pemimpin rohani itu adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Untuk menuntun saudara, untuk membimbing saudara, untuk menggembalakan saudara. Ya, itu wakilnya. Jadi ketika engkau melayani Tuhan, engkau memberikan dukungan, baik doa, maupun apapun yang engkau bisa lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pemimpin rohani, itu engkau sudah melayani Tuhan. Ya, haleluya. Oke, dan mari kita lihat Bapak Ibu, kita bisa pelajari sukacita melayani Tuhan Yesus ya. Terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 13 sampai 15. Oke, ini sebetulnya ayatnya bukan 13 sampai 15 ya, tapi ini ayat 16 ya. Tadi pagi kita baru bahas ayat 13 sampai 15, malam ini kita bahas ayat 16 sampai 18 ya. Oke. Nah, kita akan lihat dari ayat-ayat ini saudaraku. Filipi pasal 2 ayat 16 sampai 18, kita akan segera menemukan ya. Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam sukacita. Bilang sukacita. Sukacita melayani Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, saya bawa saudara lihat dulu tentang Musa ini. Musa itu adalah hamba Tuhan. Ya. Dan seorang yang bernama Joshua ini, dia selalu mendampingi Musa, Bapak Ibu. Nah, Joshua ini abdi Musa, artinya dia mengabdi kepada Musa, Bapak Ibu sekalian ya. Dan pada saat Musa mendapatkan pesan-pesan Tuhan, itu Yosua tahu apa yang menjadi pesan Tuhan bagi Musa ya. Pada saat Musa diangkat Tuhan, dibawa ke dalam kemuliaan, maka Yosua ini yang meneruskan pelayanan Musa. Wow, luar biasa. Jadi apa yang ada pada Musa turun kepada Yosua. Nah, demikian juga Elisa dengan Elia, saudaraku. Elisa itu dekat dengan Elia. Pada saat saudara yang kasih Tuhan ya, Elia dibawa ke dalam kemuliaan, maka apa yang ada pada Elia, 2 bagian roh Elia itu turun kepada Elisa. Dan Tuhan pakai Elisa pelayanan lebih dahsyat 2 kali lipat dari seniornya. Maka itu Bapak Ibu, dengan siapa yang kau bergaul akan membuat engkau akan bisa mengalami hal-hal yang baik dari orang itu ya. Saudara-saudara, ini penting. Demikian juga Yesus dengan murid-muridnya. Mereka bergaul dengan Yesus pada saat Yesus naik ke sorga ke dalam kemuliaan. Apa yang ada pada Yesus, segala tanda, kuasa, dan mujizat turun kepada murid-muridnya. Ya, sekali Petrus khotbah di hari Pentakosta, langsung 3.000 orang bertobat dan mereka minta dibaptis. Itu dahsyat Bapak Ibu. Saudara, karena itu kita semua melayani Tuhan dengan sukacita itu, saya percaya ada kuasa Tuhan ya. Ada mujizat Tuhan terjadi. Bilang amin. Haleluya. Oke, nah kita akan lihat Bapak Ibu, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa saudara? Sukacita melayani Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat ini dia tandanya ya. Dia adalah orang percaya yang memiliki 3B. Ada 3B, saudaraku ya. 3B. B yang pertama itu bernama ini ya. Jadi kalau orang punya sukacita melayani Tuhan Yesus, dia punya B yang pertama, itu bernama berpegang pada firman kehidupan ya. Amin, saudaraku, berpegang. Kenapa harus berpegang? Supaya jangan lepas, supaya jangan hilang, supaya jangan diambil, saudaraku. Kalau engkau tidak pegang, maka itu akan hilang. Kalau engkau tidak pegang, maka itu akan diambil, akan dirampas. Tapi kalau engkau pegang, tidak bisa diambil. Ya, ini dia. Yang pertama, berpegang pada firman kehidupan. Kita lihat ini, Filipi 2 ayat yang ke-16. Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Amin ya. Jadi tanda yang pertama dari sukacita melayani Tuhan Yesus, itu dia punya B yang pertama. Apa namanya? Berpegang pada firman kehidupan.
Jadi waktu pagi dia ingat firman. Ya, waktu siang dia ingat firman. Waktu malam dia ingat firman. Jadi semua firman, saudaraku, dia pegang itu. Kenapa? Karena firman itu Allah sendiri. Amin. Firman ini, saudaraku, dia nilainya lebih tinggi dari apa? Emas dan perak. Dia lebih mulia dari harta kekayaan manapun. Semua harta boleh hilang, boleh habis, boleh meninggalkanmu. Tapi selama engkau punya firman, harta surgawi, Tuhan jamin kehidupanmu. Katakan amin, ya. Ada satu pengusaha yang sudah bangkrut, dan ketika dia datang pada Tuhan, dan dia berdoa, dan dia terus merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, dan pada akhirnya Tuhan pulihkan keadaannya, ya, karena firman itu Allah sendiri. Amin. Ini dia. Saudara, orang yang berpegang pada firman, hatinya itu marem, hatinya tentrem, hatinya damai, hatinya penuh sukacita. Dia tidak akan takut, tidak akan khawatir. Kenapa? Karena dia punya pegangan, yaitu firman. Bagi orang dunia mungkin mereka punya pegangan magic, jimat-jimat, ya. Saya pernah melayani satu kebaktian retreat. Ada salah satu peserta punya jimat, Bapak Ibu, ya. Jimat itu dikasih oleh orang pintar. Dan orang pintar ini bilang, jangan kamu kasih kepada siapapun. Dia bilang, Pak, orang Jakarta sudah tawar 2,5 M untuk mau beli, dia nggak mau lepas, ya. Nah, orang ini, Bapak Ibu, ketika ikut retreat dan tiba-tiba hadirat Roh Kudus turun, kuasa Tuhan menjamah dia. Tiba-tiba langsung dia keluarkan itu jimatnya, Bapak Ibu, ya. Langsung dia minta untuk dibakar. Saat itu juga, saudaraku, saya percaya, Bapak Ibu, orang dunia itu mereka punya banyak hal yang mereka pegang. Jimat, ya, jampi-jampi, mantra, pelet, tenung, ya. Bahkan juga santet, mereka punya ilmu-ilmu sakti, ya. Itu mereka pegang. Tujuan apa? Untuk melindungi diri mereka, tapi semua itu sia-sia. Ibu Yeti itu mau disantet tuh. Dalam keadaan panik, takut. Dalam keadaan tegang, saudaraku. Teleponlah dia pada saya pada malam itu dan kita doa, saudaraku. Ternyata santetnya tidak jadi. Tidak mempan, saudaraku. Karena kita punya kris. Kita punya kris pusaka, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kita layani. Kasih tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Dia lebih dahsyat. Ya, dia lebih kuat. Lebih hebat dari mantra, pelet, tenung, ilmu, jampi-jampi manapun. Makanya Bapak Ibu melayani Tuhan itu dengan sukacita, ya. Amin, Bapak Ibu. Mana orang-orang yang mau bersukacita malam ini, lambaikan tangan. Bilang, itu saya ya Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan, Ibu Debbie. Yes, responnya mantap, ya. Jangan takut. Orang bilang, ini ada orang pintar nih. Ada dukun yang hebat. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dengar baik. Semua yang mereka punya ilmu sakti manapun, itu ada di bawah kakimu, akan ada di bawah kuasamu. Engkau punya kuasa yang besar. Itu Tuhan Yesus. Jangan takut, Bapak Ibu. Amin. Ya. Ada orang mencoba menyantet, saudara, tidak akan bisa mempan. Selama engkau pegang firman, tidak akan mempan. Kecuali kalau engkau tidak pegang firman, engkau ragu-ragu, nah itu pasti mempan. Bisa kena, Bapak Ibu. Ya, itu dia. Makanya rajin-rajin ibadah, Bapak Ibu. Supaya Tuhan bentengi engkau dari berbagai macam serangan-serangan roh jahat. Siapa bilang ya dalam dunia bisnis perdagangan itu banyak, saudaraku. Orang pakai ilmu-ilmu sakti. Untuk apa? Jampi-jampi, untuk apa? Dia mencoba untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Ya, ada yang pakai kembang, saudaraku. Ada yang pakai macam-macam, saudaraku. Ya, supaya tokonya sepi. Ya, pelanggannya biar itu, saudaraku, tidak datang ke toko itu. Ada yang seperti itu banyak sekali kan kalau saudara lihat di Jawa ini. Ya, siram air kembang lah, apalah segala macam. Waduh. Bapak Ibu sekalian, mereka semua ditipu oleh setan. Di malam ini saudara pegangkan firman kehidupan. Di dalam Yesus ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Amin. Itu dia, Bapak Ibu, ya. Banyak orang, saudaraku, mereka mengalami berbagai macam hal yang buruk, tapi engkau dan saya yang pegang firman mengalami keadaan yang baik, ya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan apa? Tetap tertawa. Coba tertawa dulu. Masa kalah dengan Kus Plus, ya. Kus Plus bilang apa? Hati senang walaupun tak punya uang. Bapak Ibu sekalian, jangan sukacita saudara hilang gara-gara uang, saudaraku, ya. Biar sukacita tetap ada dalam hidupmu, ya. Orang yang bersukacita itu, Bapak Ibu, mujizat paling gampang terjadi.
Amin. Ya, orang bersukacita itu Amin. rezekinya tidak akan lari dari hidupnya. Tuhan paling Amin. suka dengan orang yang bersukacita. Nah, karena itu tanda yang pertama, sukacita melayani Tuhan. Yesus Kristus itu apa? Berpegang pada firman kehidupan, ya. Oke, kita lihat tanda yang kedua, ada B yang kedua. Nah, B yang kedua itu adalah ini, ya. Ini tambah seru lagi nih. B yang kedua itu bersedia. Bersedia apa, Bapak Ibu? Bersedia melayani dengan sukacita. Amin. Ya, jangan melayani dengan terpaksa, dengan berat hati. Saudara kehilangan berkat, ya. Saudara kehilangan sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Mari kita lihat ya, Filipi pasal 2 ayat 17. Filipi 2 ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Amin. Amin. Jadi ayat ini bicara tentang melayani, ya. Perhatikan ya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan. Ini bicara satu pengorbanan, saudaraku, ya. Dalam pengorbanan itu, dalam melayani itu memang ada korban, ya. Darahku dicurahkan pada korban dan apa lagi? Dan ibadah imanmu. Ibadah itu korban, Bapak Ibu. Ya, kita membawa korban kepada Tuhan. Korban apa? Korban waktu iya, tenaga iya, korban apalagi materi iya, plus korban perasaan. Siapa bilang korban gak sakit, ya? Ini Paulus bilang ya, darahku dicurahkan, sakit saudaraku. Sesuatu yang engkau korbankan pada Tuhan, engkau rasa itu sakit, baru itu disebut korban. Kalau sesuatu yang engkau korbankan, itu engkau belum rasa sakit, itu belum disebut korban, Bapak Ibu. Ya, termasuk korban perasaan. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Engkau banyak persoalan, banyak pergumulan. Orang mencibir, orang mengumpat-umpat saudara. Tidak apa-apa. Itu memang sakit. Tapi ingat, engkau tetap setia melayani Tuhan dengan sukacita. Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Bilang amin, ya. Jadi ini bersedia melayani dengan sukacita, ya. Namanya pelayanan itu ada tantangan, saudaraku. Ya, tantangan dari luar, dari dalam pasti ada. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan takut. Kalau engkau tetap percaya bahwa engkau melayani Tuhan dengan sukacita, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bilang amin, ya. Haleluya. Kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan. Melayani manusia, Bapak Ibu, kita buang-buang waktu, ya. Tapi kalau kita datang, kita bilang, Tuhan, aku datang melayani Tuhan. Oh, saudaraku, jerih payah kita tidak sia-sia, ya. Amin. Nah, mari kita lihat B yang ketiga. Ini tanda dari orang yang memiliki sukacita melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan Yesus Kristus. Tanda yang ketiga ini. Amin. Apa yang kita dapatkan malam ini? Yang ketiga adalah bersatu sepenuhnya dalam sukacita. Jadi Tuhan ingin kita bersatu, ya, bersatu sepenuhnya dalam sukacita. Bersatu kita teguh. Amin, Bapak Ibu, ya. Kita akan kuat kalau kita bersatu, saudaraku. Kita lihat dulu Filipi 2 ayat yang ke-18. Filipi 2 ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Amin. Haleluya. Dan kamu harus bersukacita. Jadi jemaat ini bersukacita. Demikian dan bersukacita dengan aku. Jadi sukacita jemaat dengan sukacita hamba Tuhan itu menyatu, ya. Bersatu sepenuhnya dalam sukacita. Kalau saudara lihat hamba Tuhan sukacita, saudara ikut bersukacita. Amin, ya. Saya lihat saudara jemaat Tuhan bersukacita, saya juga ikut bersukacita. Nah, itu dia. Namanya kita bersatu sepenuhnya dalam sukacita. Dan kalau ini sukacita kitanya bersatu, wow, dahsyat. Tanpa engkau minta kesembuhan, kesembuhan datang sendiri. Tanpa engkau minta pertolongan, pertolongan Tuhan datang sendiri. Amin, ya. Tanpa engkau minta mujizat, mujizat datang sendiri. Kenapa? Karena kita sedang satu dalam sukacita. Dan sukacita itu adalah salah satu tanda dari kerajaan Allah. Katakan amin, ya. Oke. Nah, dari 3 poin ini, 3B ini, sekarang kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat, ya. Hasilnya nih, bagi orang percaya yang taat pada firman, ini dia. Apa yang terjadi? Dia tahu. Dia tahu apa? Tidak percuma dia berlomba dan bersusah-susah, ya. Dia berlomba. Tidak percuma, Bapak Ibu. Semua itu diperhitungkan Tuhan. Amin. Kita lihat ya, Filipi 2 ayat 16. Filipi 2 ayat 16.
sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Jadi waktu kita beribadah ini, kita berlomba-lomba, melayani kita berlomba-lomba, ternyata Paulus bilang apa? Tidak percuma. Semua itu ada rewardnya, ada hadiahnya, ada sesuatu yang Tuhan siapkan, yaitu pahala, ya. Untuk kita semua yang berlomba-lomba, saudaraku, ya, di dalam Tuhan, berlomba-lomba. Kalau kita lihat teman kita maju, ayo kita maju lagi. Amin. Dia maju 10 langkah, ayo kita maju 10 langkah. Itu namanya berlomba. Dia maju 20 langkah, kita maju 20 langkah. Dia maju 100 langkah, kita maju 100 langkah. Jadi itu namanya berlomba. Supaya apa? Jangan engkau tertinggal. Amin ya. Dan pastikan ketika engkau berlomba, maka Tuhan sudah siapkan upahmu, mahkotamu di sorga. Nah, mari kita lihat saudara-saudaraku. Yang kedua, hasil yang kedua ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia bersuka cita dengan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang mana? Jemaat Tuhan yang dia layani. Seperti malam ini saya melayani saudara-saudara sekalian dengan firman Tuhan ya. Oke, mari kita lihat Filipi 2 ayat yang 17. Filipi 2 ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Amin. Amin. Perhatikan baik, sukacita, kata sukacita diulangi sampai 2 kali ya. Perhatikan ayat ini. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. 1 ya. Dan aku bersukacita, sudah 2, dengan kamu sekalian. Sesuatu yang diulang sampai 2 kali, lebih dari 1 kali, itu sesuatu yang mengandung makna penting. Namanya sesuatu yang penting itu perlu kita perhatikan dengan baik ya. Dan ini bukan sekedar memenuhi halaman Alkitab, tapi itu ada pesan-pesan Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan ingin engkau bersuka cita, tapi setan ingin engkau susah, engkau sedih, engkau putus asa, engkau tertekan, engkau hilang pengharapan, Bapak Ibu. Nah, hari ini apa yang membuat engkau susah, engkau sedih? Jangan takut, datang pada Tuhan. Hatimu akan kembali sukacita ya. Saudaraku, mungkin orang membuat saudara terluka, engkau sakit, engkau dikhianati, memang sakit. Membuat engkau bisa kehilangan sukacita, tapi jangan saudaraku, biarkan engkau kehilangan sukacita, engkau terus datang pada Tuhan. Minta Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus. Amin ya. Roh Kudus sanggup mengembalikan sukacita itu dalam hidupmu. Nah, kita lihat yang ketiga, yang terakhir ya. Ini dia. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia selalu bersukacita. Bersama dengan siapa? Dia bersukacita bersama dengan hamba Tuhan, Bapa rohaninya, dengan pemimpin rohaninya. Kita lihat ya, Filipi 2 ayat 18. Filipi 2 ayat 18. Dan kamu juga bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Amin. Diulangi lagi kata bersukacita 2 kali, saudaraku. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau engkau ingin menikmati kerajaan sorga dalam hidupmu, maka Tuhan ingin engkau hidup dalam sukacita. Setan tidak suka engkau hidup dalam sukacita. Setan ingin engkau dalam keadaan menderita, engkau susah, engkau tertekan, engkau menangis penuh air mata. Tapi hari ini Tuhan ingin engkau mengalami sukacita. Katakan amin ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau dulu engkau menangis, engkau susah dan sedih, Tuhan akan gantikan kesedihanmu, kesusahanmu dengan sebuah kemenangan sukacita. Amin ya. Asal engkau tetap gandoli Gusti Yesus, engkau terus ikut Tuhan, layani Tuhan. Saya percaya masalahmu satu persatu semuanya selesai. Amin ya. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu malam hari ini, dan kita akan berdoa dulu ya saudara. Dan nanti saudara, sebelum kita berpisah di akhir kebaktian, kita akan naikkan doa deklarasi. Oke, kita akan berdoa bersama-sama malam ini, dan ibu kita, Ibu Lince Rompas, ya, akan berdoa buat kita semua ya. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Bapa buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami bisa mendengar Tuhan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu Bapa. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Terlebih Tuhan mengerti, memahami Tuhan,
bahwa Tuhan, kami mau selalu Tuhan bersukacita di dalam melayani Engkau ya Bapa. Amin. Kami mau berpegang pada firman kehidupan ya Tuhan. Ya Yesus. Biar mata hati kami Tuhan, kami selalu hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Amin. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan, menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau selalu Tuhan bersukacita Tuhan di dalam melayani Engkau. Ya Yesus. Karena Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu Tuhan mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau tidak ada satu perkara yang sulit. Yes. Amin. Karena di dalam Engkau Tuhan, kami menemukan jawaban. Di dalam Engkau Tuhan, kami beroleh hikmat Tuhan. Ya Yesus. Untuk segala sesuatu Tuhan yang harus kami hadapi ya Bapa. Ya Yesus. Kami tahu Tuhan, karena hikmat hanya datangnya daripadamu Ya Tuhan. Yesus. Kekuatan datangnya hanya daripadamu Tuhan. Ya Yesus. Itu Tuhan, biarlah Tuhan kami selalu dekat kepadamu ya Bapa. Amin. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami selalu Tuhan jalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kami boleh Tuhan mengerti Tuhan, bahwa apa Tuhan yang harus kami hadapi Tuhan. Ya Yesus. Selalu hanya mengandalkan Engkau ya Bapa. Di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak sekali Tuhan masalah Tuhan. Tetapi kami percaya kami punya Engkau Allah yang hidup. Kami mau terus berpegang hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Yesus. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami beroleh kemenangan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Yang sudah begitu mengingatkan Tuhan. Begitu Engkau mengasihi kami Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Yes. Dengan Roh Kudus yang daripadamu Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau mau pakai Tuhan setiap kami Tuhan. Ya Yesus. Untuk boleh menjadi berkat ya Bapak. Amin. Untuk boleh memenangkan jiwa Tuhan. Ya Untuk Yesus. kemuliaan nama. Haleluya. Beri setiap kami Tuhan roh keberanian. Yes. Beri setiap kami Tuhan roh Tuhan yang selalu Tuhan mengandalkan Engkau ya Amin Bapak. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh Tuhan menjadi kekuatan setiap kami Amin. Tuhan. Boleh menjadi jawaban kami ya Tuhan. Ya Yesus. Dan Tuhan boleh mengajarkan setiap kami melangkah lebih lagi Tuhan, Amin. lebih lagi. Kami boleh mencintai Engkau ya Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan, kami sudah diselamatkan ya Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu jadi rema di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pak John yang melayani Engkau pagi, siang, dan malam. Biarlah Tuhan hikmat, pengurapan, kekuatan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dimanapun Tuhan beliau berada Tuhan. Untuk menjadi Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Boleh memenangkan banyak jiwa. Boleh membawa kami Tuhan untuk kami selalu dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan Tuhan keluarga besar, anak, istri Tuhan, daripada hamba-Mu. Biarlah Tuhan damai sejahtera sukacita selalu ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan yang selalu dibesarkan dan dipermuliakan
Ya, Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lince Rompas untuk doa yang sangat indah di malam ini, untuk doa peneguhan firman-Nya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati Bu Lince Rompas. Amin. Haleluya. Makasih. Sama-sama. Oke, kembali pada host kita malam ini, Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom. Dan juga terima kasih untuk Ibu Lince yang sudah berdoa peneguhan iman ini barusan. Kami juga ucap syukur terima kasih atas doa-doanya Ibu Lince. Dan saatnya sekarang doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Bu Ong. ini dari Ibu Ong. Kok nggak ada ya? Mana? Buong ada, Buong. Oh ada ya. Buong Maka tak ada. cari ini tadi. Ini muncul. Terima kasih. Oke. Maka tak cari Ya, dulu terima di mana kasih ini. waktunya yang kasih. diberikan buat saya, Bu Yeti. Oh iya. Ya, salam sama Pastor John, salam semuanya Bapak Ibu. Buong. Malam ini saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Giokim dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Giokim. Terima kasih Pastor John, sama-sama. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Ong yang sudah menaikkan doa profetik. Dan terima kasih sama-sama Bu Yeti yang cantik, dan Yesus berkati. Amin, puji Tuhan. Amin. Dan selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti yang luar biasa. Tuhan atas kesempatan berikan pada saya.
Shalom, selamat malam, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Selamat malam, Bapak Pastor, saya cintai. Selamat malam. Selamat malam. Saya akan membawa pengumuman info gereja JKI CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan QR ke barcode BCA di sini. Ditransfer ke nomor rekening BCA 033126 841 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sargunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk beribadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanenik Sulistyowati di 085964277805. Amin. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya buat pengumuman yang disampaikan Ibu Atanasya. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, tanggal 15 kita akan kumpul ya di restoran Double Happiness. Amin ya. Oke, Tuhan berkati, doakan dan kita dukung acara ini bisa berjalan dengan baik. Oke, dan nanti Bapak Ibu, tanggal 30 akhir tahun, suatu kita akan terus ya. Kita akan beribadah Bapak Ibu sampai nanti saudaraku ya jam 12 ya. Jam 12 akan memasuki ya tanggal 1 Januari saudara, kita akan ibadah dan kita akan sambut ya akan berkat di tahun yang baru. Jadi kita akan tutup tahun dan langsung kita buka masuk ke tahun baru ya Bapak Ibu. Jadi habis ibadah Zoom kita terus ya lanjut, nanti kita akan atur teman-teman yang di acara Natal kita ini ya bisa ambil bagian di dalamnya ya. Jadi bisa nanti untuk isi kesaksian, isi pujian ya. Kita saling mendoakan ya tanpa terasa Bapak Ibu. Nanti jam 12, nah kita sama-sama deklarasikan iman kita memasuki tahun baru 2025 ya. Orang boleh ngomong macam-macam, orang boleh prediksi macam-macam, tapi selama engkau dan saya punya Tuhan, kita berlomba-lomba Bapak Ibu ya. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib, kita minta di tahun 2025 Tuhan kerjakan itu bagi kita sekalian ya. Yang siap terima berkat di tahun 2025 siap ya. Lambaikan tangan bilang saya mau ya Tuhan. Maka kita berlomba-lomba ya. Kita akan mengadakan acara malam tutup tahun ya. Dan ini acaranya pasti seru Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini akan persiapan kita untuk memasuki tahun baru. Oke. Baik teman-teman semua. Kita akan doa deklarasi ya. Oke, doa deklarasi kepada sahabat-sahabat kita terkasih. Siap ya malam ini? Oke, nanti nomor 1 akan dinaikkan oleh Ibu Puspita ya. Doa deklarasi ini Ibu Puspita akan berdoa ya untuk yang nomor 1 ya. Oke. Lalu kemudian nanti ya nomor 2 ada Ibu Sonya Putirai. Oke, Bu Sonya Putirai siap ya. Nomor 3 Alin ya. Lalu nomor 4 Cifung. Nomor 5 Ibu Indriani dan nomor 6 adalah ini Bu Fang Fang Lai ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Ya, ingat ya nomornya ya. Tolong dicatat. Nomor 1 siapa? Nomor 1 Bu Puspita, nomor 2 Ibu Sonya, nomor 3 Alin, nomor 4 Cifung, nomor 5 Ibu Indriani, dan nomor 6 Ibu Fang Fang Lai. Ya, oke, sudah siap ya?
Baik teman-teman, kita akan mendeklarasikan iman ya pada malam ini. Jadi ini teman-teman kita yang belum kebagian tugasnya ya. Oke, kita melayani Tuhan dengan sukacita ya Bapak Ibu. Oh, sorry. Ya. Haleluya. Praise the Lord. Ya, silakan nomor 1 Ibu Puspita. Ya, terima kasih semuanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Terjadilah, Terjadilah. dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bu Sonya? Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah. Terjadilah. Nomor 3 yang paling bawah, Alin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang Yes. dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah. amin. Amin ya. Haleluya. Oke, nomor 4 yaitu Ya, nama Tuhan Yesus Ipung. percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu Indriani yang kelima nomor di tengah ya. Ya, dalam nama Oke. Tuhan Yesus aku percaya Yes. akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Amin. Ya, Bu Fang Lai yang keenam paling bawah. Ya, ya Pak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi Yes. yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord. Oke, kembali pada host kita malam ini, Ibu Yeti. Adakah di antara saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Ada yang mau bersaksi? Silakan. Siapa yang mau bersaksi malam ini? Aku paling. Oh, Bu Indriani mau bersaksi atau siapa? Pak Lukas, sama Ibu Atasya. Itu malah jelas Bu Atanasiannya. Hai, Pastor John. Oke, ya Pak Lubis. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Praise God. Silakan Pak Lubis. Ya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, Shalom. saya mau bersaksi pada hari Sabtu Ya. kemarin ya. Ada kebaktian di Pastor John dan juga perjamuan kudus ya. Sekarang pernikahannya Pak Ferry ya. Ya. Puji Tuhan Pastor John, itu sebenarnya dari rumah itu saya ini udah sakit. Ya. Punggung belakang itu sampai leher itu udah hampir 2 minggu Pastor John. Ya. Puji Tuhan, saya udahlah ibadah Pastor John, mungkin ada lawatan Tuhan yang akan datang sama saya. Ada perjamuan itu pun saya juga berdoa, Tuhan dengan rotimu, dengan darahmu ini sembuhkanlah punggung saya pas itu Tuhan. Puji Tuhan, dalam waktu setelah perjamuan dan saya pulang juga, itu hari Minggu itu Pastor John habis dari itu tidur terus sampai istirahat total itu. Saya di rumah itu habis gereja pagi, habis pulang gereja saya tidur. Terus keluar sama istri sebentar, habis itu dari kamar saya tidur. Hari Senin ini Pastor John, puji Tuhan, semua sakit-sakit saya mulai punggung itu udah sembuh.
Itu Amin. kesaksian saya, Pastor John. Makanya sekarang ya saya berani kesaksian ini kemuliaan Tuhan ya, Pastor John ya. Puji Yes. Tuhan. Dengan adanya ibadah dan perjamuan bisa menyembuhkan Amin. sakit saya, punggung saya. Amin. Amin. Luar Terima kasih, biasa. Pastor Luar John. biasa. Praise the Tuhan Yesus Semuanya, dahsyat. salam. Ya, shalom. Amin. Oke, mungkin ada yang lain belum mengenal Bapak Lubis, belum kenal Pak Lubis. Mungkin ada yang belum kenal Pak Lubis bisa. Nah, ini dia ya, Pak Lubis kita. Nah, ini dia. Pak Bagi yang belum kenal Lubis, Pak Tuhan Lubis Yesus ini, luar Pak Lubis biasa. ya. Tuhan Yesus Luar dahsyat. biasa. Amin. Amin. Amin, Tuhan Yesus amin, dahsyat. amin, amin ya. Amin. Oke, siapa yang punya iman malam ini, siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara bagian tubuhmu yang sakit, dan kita berdoa ya malam ini, bagaimana Tuhan telah menyembuhkan Pak Lubis, Tuhan juga menyembuhkan saudara yang hadir malam ini ya, Amin. dengan iman, Bapak Ibu ya. Melayani Tuhan dengan sukacita tuh pasti ada berkat. Mari Bapak Ibu letakkan tangan kiri saudara bagian tubuhmu yang sakit, dan tangan kananmu diarahkan ke depan layar monitor. Sekarang terimalah Bapak Ibu, ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau segera terkoneksi, terhubung, tersambung dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan ya, sumber pertolongan, yaitu Tuhan Yesus. Engkau terima malam ini Ibu Fang Fang Lai, Ibu Atanasia, Ibu Ong Tio Kim, Ibu Yeti Sulistirini, Pak Lukas, Ibu Lince Cifung, Ibu Indriani, Ibu Sonya Putirai, Pak Lubis, Ibu Marta bersama putrinya, Baririn, Ibu Puspita, dalam nama Yesus, James, Johan, Cindy, Ibu Sinta, dalam nama Pak Hendro, Ibu Debbie, Pak Johan, Alin, dalam nama Ibu Melewati, yang kau terima malam ini, engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan, terima pertolongan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, tarik nafas panjang-panjang, dan lepaskan kembali. Tarik nafas lagi. Kau terima kuasa Tuhan masuk dalam tubuhmu. Lepaskan nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas panjang-panjang lagi. Dan sekarang keluarkan nafasmu lagi. Dalam nama Yesus, engkau keluarkan segala penyakit, dan engkau tarik mujizat masuk. Terima dengan iman. Malam ini engkau yang sakit sudah disembuhkan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak John, doanya Tuhan Yesus berkati. Yes, amin. Haleluya. Pak Mulai, Bu Atasya, Bu Yeti, Pak Lukas, Pak Roli, Pak Roli, Ya, Pak Lukas. Kita dengar dulu apa dari Bu Yeti ingin sampaikan sesuatu. Pak John. Ya. Ya, Bu Silakan, Bu Indriani. Yeti. Ya, Pak Endro. Oke. Terima kasih semuanya untuk doa-doanya. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu kalau saudara punya kesaksian bisa disaksikannya seperti Pak Lubis tadi ya. Nah, itu cara ya siapa? Yeti. Oh, Bu Yeti, ya silakan Bu Yeti. Bu Yeti mau sampaikan sesuatu. Haleluya. Kita dengarkan ya Bu Yeti mau sampai sesuatu. Tuhan, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini tadi siapa yang kepengen saya bersaksi ya? Semua. Siapa? Oh, semuanya. Ya. Terima kasih. Saya ini Pak John nggak tahu itu berkat apa itu ya, mungkin ya inilah berkat dari Tuhan ya Pak John. Saya itu setelah mau disantet itu kan saya harus benar-benar fokus, rajin berdoa, rajin ikut ibadah di gereja CLCC. Saya itu merasakan banget terpaan itu pasti ada, orang hidup itu terpaan pasti ada. Angin kencang itu pasti ada, tapi juga ada kalanya angin itu sepoi-sepoi. Itulah Pak John namanya, yang kapan itu juga saya pernah dihempas angin, tapi akhirnya Tuhan membuat saya berdiri lagi. Begitu namanya orang ya, ada lemahnya ya ada berdirinya. Itu ya Pak Lukas. Nah setelah itu saya juga ucap syukur bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Kenapa? Ada orang yang PDKT. Ada orang yang dekat. Saya bilang, kamu kan masih muda.
Aduh, kesamsutan. Memang Wah, bingung. Kakak tua. Hinggap di jendela. Jadi orang-orang itu namanya Yudhistira. Yudhistira itu apa? Setiap perjalanan tuh saya minta bukan doa, Pak John, saya minta tolong didoakan Yudhistira. Tapi saat itu saya juga nggak bilang sama Pak John, siapa sih Yudhistira? Kok sering banget didoakan gitu. Sering banget didoakan. Jadi mau pergi kemana, Pak John, tolong didoakan. Nah, dan Yudhistira itu pun juga, sayang, aku kok jadi ini? Kok sayang? kebablasan Bu Yeti. Luar biasa. Menemukan sayangku. Anakku sayang. Jadi gini, pantesan aku kok setiap hari itu aku sehat karena aku didoakan terus ya sama Bapak Pendeta. Kamu ya, iya, saya bilang gitu. Nah, terus habis gitu makin kesini terus. Saya tuh bilang, sana loh, di luar sana banyak noni-noni cantik. Saya bilang gitu. Tapi dia nggak mau. Di luaran sana noni-noni itu cantik-cantik. Kenapa kamu cari? Aku kan sudah berusia. Namanya orang cinta, katanya namanya orang cinta itu tak mengenal usia. Nah, benar kan? Itu cinta sejati. Terus aku ini sudah menyiapkan, katanya gitu, sudah menyiapkan untuk pernikahan nanti dibuat rame, dibuat meriah. Amin. Gitu. Hai, juga gitu. Hai, aku ini kan bukan aku sendirian, aku banyak prajuritnya gitu. Prajurit adalah anak-anak dan cucu Bapak Ibu semuanya. Tapi itu tidak membuatnya Yudhistira lemah lunglai, enggak. Tapi malah aku besok kalau sudah ke Indo, aku akan temui anak-anakmu satu persatu. Jangan, aku bilang gitu. Jangan gitu. Ya udah, itulah makanya Tuhan tuh kasih saya berkat yang datangnya tiba-tiba dan saya tidak tahu, padahal orangnya itu cakep banget dan tinggi gitu. Terus waktu itu saya bingung, ada 3 orang nih. Ada 3 orang nih. Nah, 3 orang ini selalu tak kasih ketahui. Di luar banyak noni-noni. Kenapa cari emak-emak? Aku bilang gitu. Diambil semua bagi-bagi Bu Lince, Bu Ong. Saya sudah punya buat Yesus. Curhatnya itu sama Cik Fung. Cik Fung, piye toh? Orang Tegal edan kabeh, saya bilang gitu. Kenapa? Itu wes gini aja. Kamu itu gitu terus, kamu nanti tambah menyakiti orang. Tentukan, berdoa, minta tanda sama Tuhan. Nah itu, malam itu berdoa, minta tanda Tuhan, minta tanda. Paginya itu kira-kira jam 10, tahu-tahu ada tanda. Saya dikasih tanda benar-benar saya kasih tanda. Oh Tuhan, apakah ini tanda darimu ya Tuhan? Aku gitu. Aku bilang lagi, Cik Fung, kok aku dikasih tanda ini? Apa tanda nih? Aku ditransferi uang. Ditransfer uang. Besar banget Cik Fung. 200 juta loh ini. Aku bilang gitu. Tapi saya pun juga tidak langsung, wah, kenapa transfer sekian banyak ini buat isi rekening kamu biar banyak. Oh, nggak mau gitu. Tapi nggak mau, tapi udah masuk rekening. Gimana nggak maunya ya? Nah gitu. Itulah tanda dari Tuhan bahwa malamnya doa, paginya saya dapat tanda. Itu sama
sama Cifung memang berdoa supaya minta kasih tanda. Tanda apa? Ternyata tanda itu tadi transfer. Itulah tanda dari Tuhan. Begitu aja Bapak Ibu, terima kasih. Nanti 2 hari lagi pulang. Amin. Amin ya. Lagi pulang. Luar Gitu. Terima biasa kan, kasih. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. sebelum Kemuliaan bagi saksi Tuhan kan luar Yesus. biasa dahsyat itu saksinya. Bapak Ibu, Anda tahu rahasianya apa, Bapak Ibu? Tema tadi ya, rahasianya melayani Tuhan dengan sukacita. Sukacita melayani ya. Kau lakukan apapun dengan Tuhan, Tuhan perhitungkan jeripayamu ya. Itu yang namanya berkat tiba-tiba. Amin, Puji Pastor Tuhan ya. John. Saya berdoa supaya apa yang Bu Yeti alami, semua kita mengalaminya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Tuhan berkata dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jeripayamu tidak sia-sia. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Aku percaya malam ini semua pria yang hadir, semua wanita yang hadir, sebagai suami, sebagai istri, sebagai mertua, sebagai ya Tuhan mama, sebagai papa, percaya bahwa Tuhan memperhatikan semua perjuanganmu, pergumulanmu, semua permohonanmu. Tuhan mendengar doamu. Jangan takut, kalau Tuhan sudah menolong Bu Yeti, Tuhan akan menolong semua yang hadir pada malam hari ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Engkau sebagai orang tua yang mengasihi anak mantu cucumu, percaya malam ini Tuhan mendengar doamu. Aku berkata semua anak mantu cucumu diberkati, akan jadi orang-orang hebat dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat engkau bersama dengan keluargamu menjadi orang yang sangat diberkati, tetap dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun, berhasil tidak akan gagal, menang dan tidak akan kalah, beruntung dan tidak akan rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat, tidak sakit, tetap kuat, tidak lemah, mengalami berbagai macam hal yang baik bukan yang buruk, selalu yang terdepan bukan yang terkebelakang. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus, Tuhan melihat hatimu, engkau yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Inilah saatnya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, bahkan tidak pernah kau pikirkan, Tuhan kerjakan itu jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kau pikirkan atau doakan. Aku berdoa malam ini, teguhkan hati anak-anakmu, supaya mereka tahu Tuhan yang kepadanya mereka beribadah dengan setia, mereka melayani dengan giat, jeripayanya tidak sia-sia. Terima kasih, malam sudah menjadi bagian bagi kami. Sebentar kami akan beristirahat. Berkati Bu Yeti dan tim yang sudah melayani malam ini, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan berkati. Ibu Atanasya dan tim akan melayani besok pagi. Tuhan memberkati. Berkati kebaktian besok siang, ibadah doa mujizat 1 jam. Percaya kuasa Tuhan sudah terjadi juga. Bahkan kembali lagi besok malam, Ibu Yeti dan tim akan melayani. Tuhan memberkati. Kami doakan acara tanggal 7, Ibu Indiani akan mengadakan sebuah ucapan syukur untuk anaknya menikah. Kami percaya semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan dalam nama Yesus. Acara Natal tanggal 15, Tuhan sertai semua yang datang, dilawat Tuhan luar biasa. Berdoa bagi orang tua yang punya anak atau menantu atau cucu di luar negeri, Tuhan sertai mereka, termasuk Tuhan menyertai anak Carlos, cucu Ibu Ong Gyokim. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang sudah menyembuhkan Pak Lubis, Tuhan malam ini juga sudah menyembuhkan anak-anakmu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pastor John. Amin. Terima kasih Pastor John. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bu Yeti, Triani, Sonya, Watanasya, Ali, terberkati ya. Terima kasih Bu Yeti. Dapat bagian dari Bu Yeti ya, yang 2 itu satu-satu sama saya. Pasti ada bonus. Haleluya. Amin. Terberkati Bu Triani ya. Saudara Cindy, Yawati, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Amin. semuanya. Selamat malam. Triani juga pakaian ya mau ya. Pasti. Pasti katanya. Tuhan siapkan, tenang Amin. aja. Ya. John, giliran Pak. Iya, beres.
Dia mau pulang ke Jakarta, mau ketemu nih besok nih. Cie, Oh, cie. Jakarta. Ye, ye, ye. Pulang Jakarta, besok pulang Jakarta. Jakarta ini mana? Ye, ye, ye. Kita mau ketemu Surabaya ketemu. Kangen nih. Ye. Jangan lupa nih, ye. Ya, semangat. Ini namanya sukacita ya, sukacita melayani. Memberkati Sudah semuanya. waktunya kan Pastor John sudah lapar. Nah, selamat malam dan memberkati semuanya. Sayonara. God bless you. Sampai jumpa besok pagi ya Bapak Ibu. Ya, Ya. bye. Sampai jumpa. Ya, amin. Ya.